warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini luar biasa dan sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak, supaya lebih saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Salma Sulistiatadu. Saya guru pengajar di SMK Negeri Puluhara. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ibu Salma. Kalau boleh saya panggil Ibu Salma ya? Iya, Pak, silakan. Ya, baik. Baik, perkenalkan nama saya Agus Unimanto. Saya sekarang bertugas di SMP Negeri 3 Telaga dan saya mengampu mata pelajaran PJOK. Seperti itu, Bu. Wah, guru PJOK ya, Pak, ya. Baik, Iya. sepertinya saya lihat Bapak Agus ini sebagai guru PJOK tentunya potensinya banyak ya, Pak. Pak Agus, saya ingin tahu 2 atau 3 bulan ke depan kira-kira apa yang ingin Bapak capai, maksudnya tujuan atau harapannya. Kalau boleh kita sharing ya, Pak, ya. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin saya dilihat dari luarnya seperti ini, tapi pada intinya selama ini saya memang ada namanya satu kelemahan, yaitu adanya kurang percaya diri. Ya. Mungkin ingin saya kembangkan atau capai adalah bagaimana percaya diri itu atau mengsupport diri saya bahwa saya itu sebenarnya mampu, seperti itu. Oh, jadi di sini Bapak ingin menebalkan rasa percaya diri Bapak, maksudnya ingin memperkuat rasa percaya diri itu. Sekarang yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, ukuran rasa percaya diri Bapak itu berada di skala berapa? Kalau diukur dari level ya, mungkin dari 1 sampai 10, level saya itu mungkin menurut saya apa yang saya rasakan itu mungkin saya baru berkisar antara 3 atau sampai 4 ya. Contoh, ketika saya menyampaikan sesuatu di depan teman-teman atau di depan siswa, saya memang berani, bahkan saya lebih berani. Tapi ketika saya ada namanya alat komunikasi ya yang selalu digunakan untuk pengeras suara yang namanya mic, itu merupakan suatu hal yang menurut saya ketika saya memegang alat itu saya langsung down ya. Jadi keberanian saya itu langsung down, Bu, seperti itu. Oh, jadi rasa percaya diri Bapak ini kurang hanya perkara memegang mic. Sekarang usaha apa yang akan dilakukan oleh Bapak supaya kepercayaan diri Bapak itu bisa kuat? Silakan Bapak bisa sharing mengenai usaha apa yang dilakukan selama ini, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin selama ini dengan adanya kekurangan itu bukan berarti saya diam. Saya tetap berusaha untuk melawan kekurangan saya itu. Seperti contoh, sebelumnya memang saya untuk namanya memberanikan diri seperti setiap hari Senin untuk menjadi seorang pembina upacara. Sebelumnya memang saya tidak bisa, tapi saya sekarang ini selalu berusaha untuk menghilangkan ketidakpercayaan diri yang ada pada saya. Dan contoh yang lain, ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, seperti ada kegiatan kombel, kelompok belajar yang dilaksanakan oleh sekolah kami, saya mengambil bagian di dalam membagi praktek baik. Apa yang saya dapatkan di luar itu saya sampaikan kepada teman-teman, sekali lagi untuk membagi praktek baik seperti itu, Bu. Bagus ya, Pak, ya, terkait evaluasi langkah yang Bapak buat seperti itu. Sekarang kita mau evaluasi diri kita ya, Pak, ya. Kira-kira hal apa yang perlu dihilangkan atau dikurangi agar supaya mensupport atau melancarkan kepercayaan diri Bapak setelah usaha-usaha yang dilakukan kemarin oleh Bapak. Mungkin ada beberapa poin yang ada di diri Bapak
seperti, oh ini yang harus saya kurangi, oh ini yang harus saya hilangkan. Mungkin Bapak bisa menjabarkannya, Pak? Iya, terima kasih. Ada salah satu perasaan yang mungkin itu mempengaruhi keberanian saya atau kepercayaan diri saya, yaitu adanya rasa minder ya. Seperti contoh muncul ketika teman-teman saya di suatu kegiatan, saya lihat mereka begitu beraninya, walaupun tidak ada persiapan, tapi mereka bermodalkan keberanian, mereka bisa mampu tampil dengan baik. Tapi hal itu tidak bisa saya lakukan, ya. Jadi dengan adanya perasaan minder terhadap sesuatu hal, sehingga itu selalu menjadi, boleh dikatakan, suatu kendala bagi saya untuk menghilangkan namanya ketidakpercayaan diri saya. Seperti itu, Bu. Ya Pak, kalau boleh tahu kira-kira potensi apa yang dimiliki oleh Bapak, misalnya yang bisa dikembangkan lagi ya Pak ya, sehingga bisa memperkuat rasa percaya diri Bapak. Oh ternyata saya itu memiliki kelebihan seperti ini ya, tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Mungkin Bapak bisa jabarkan terkait potensi yang bisa Bapak kembangkan? Ya, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa sebenarnya saya ada potensi ya. Mungkin kalau boleh diukur itu potensi itu mungkin bisa melebihi dari rekan-rekan saya. Kembali ke apa yang saya rasakan selama ini. Mungkin Ibu ingin tahu apa mungkin potensi yang saya miliki, seperti contoh pada tahun yang kemarin, pada bulan Februari, saya memberanikan diri untuk masuk ke menjadi anggota KPPS sebagai panitia pemilihan presiden. Saya kira itu menjadi suatu prestasi bagi saya selama ini, yang mungkin saya salah satu cara saya untuk menghilangkan ketidakkepercayaan diri saya itu. Dan alhamdulillah saya juga selalu mencoba di setiap ada kesempatan kegiatan di desa, seperti untuk dimintakan kesediaan saya sebagai seorang guru. Mungkin saya punya kemampuan ya untuk menjadi MC, bisa membawakan sambutan keluarga dan lain sebagainya. Ternyata ya itulah, ternyata saya mempunyai potensi mungkin yang tidak bisa dimiliki oleh teman-teman yang lain. Seperti itu, Baik, Bu. Pak. Ya, ternyata Bapak ini punya kelebihan lebih banyak daripada kelemahannya, Pak, menurut saya. Menurut saya Pak Agus itu banyak kelebihannya tapi hanya kurang percaya diri. Jadi Bapak Agus mungkin bisa terus mengevaluasi diri. Akhirnya ternyata saya ini selama ini hanya kurang percaya diri, tapi saya punya kelebihan. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak pun memerlukan dukungan. Dalam hal ini yang terpenting adalah dukungan dan support dari siapa yang bisa membackup Bapak. Saya kira untuk soal mendukung di dalam salah satunya ada keberhasilan saya. Kemudian untuk menghilangkan apa yang saya rasakan sekarang ini, alhamdulillah saya mendapat dukungan dari teman-teman di sekolah, kepala sekolah, baik juga di luar itu banyak dukungan-dukungan, sehingga alhamdulillah apa yang saya rasakan itu lambat laun itu bisa berkurang seperti itu. Alhamdulillah, baik Pak ya. Jadi ternyata selama ini Bapak punya dukungan yang kuat untuk mengembangkan potensi Bapak. Baik Pak, ini poin yang terakhir ya Pak ya. Tadi saya sudah dengar, saya sudah merangkum, ternyata Bapak Agus itu kelebihannya lebih banyak daripada kelemahannya. Istilahnya setelah di mapping ya Pak ya. Ketika Bapak Agus paham bahwa Bapak itu memiliki banyak kelebihan, nah kalau menurut saya, kalau banyak kelebihannya dibanding dengan kelemahannya, berarti yang menang kelebihannya dong Pak, betul tidak Pak? Nah, kalau Bapak sudah menemukan kelebihan Bapak,
kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Tentunya dengan apa yang saya lakukan selama ini, ternyata setelah saya evaluasi, ternyata itu saya memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu saya selalu mencoba, dan insya Allah lambat laun secara bertahap apa yang saya lakukan dan apa yang saya rasakan sekarang ini, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya dengan apa yang saya lakukan sekarang ini. Apalagi sekarang ini saya mengikuti kegiatan yang cukup luar biasa, itu program pemerintah yang selama ini, yaitu program guru penggerak. Saya kira banyak ilmu yang saya dapatkan di situ, bisa mengembangkan diri saya, bisa memberanikan diri ya ketika ada mungkin dimintakan untuk bisa tampil. Saya kira dengan cara itu bisa lambat laun, dan saya kira yakin dan percaya apa yang saya rasakan sekarang itu bisa hilang dengan sendirinya, seperti itu. Baik Pak, dari saya mendengar langkah-langkah tadi yang Bapak sampaikan, usaha-usaha Bapak untuk bisa meminimalisir rasa demam panggung tadi yang Bapak ceritakan itu, saya bisa melihat komitmen Bapak terkait untuk usaha-usaha yang Bapak lakukan. Nah, untuk sesi terakhir ini, coba Bapak simpulkan sendiri apa yang sudah Bapak dapat dari percakapan atau obrolan kita saat ini. Ya, saya bisa menyimpulkan apa yang kita komunikasikan dari awal sampai dengan sekarang. Saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata saya ini memang memiliki kemampuan, ya, memiliki potensi yang mungkin sekali lagi mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, tapi karena dengan adanya kurang percaya diri, rasa minder, bahkan hal-hal yang kecil yang selama ini yang saya alami itu, dengan hanya memegang mic saja, apa yang selama ini yang itu bisa sekali lagi dengan memegang mic itu saya langsung drop. Jadi saya menyimpulkan insya Allah ke depan saya komitmen terus berlatih, mencoba, dan tentunya diberangi dengan doa dan dukungan dari teman-teman, dari kepala sekolah, dan yang paling penting adalah dukungan dari keluarga, terutama orang tua dan istri. Saya kira seperti itu. Mantap Pak, baik. Karena Bapak sudah menemukan potensi Bapak, semoga di sesi berikutnya ketika saya bertemu Bapak sudah tidak takut pegang mic lagi dan rasa percaya dirinya sudah semakin kuat. Siap Pak Agus? Insya Allah Bu. Ya, insya Allah Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Akhirnya kita dipisahkan oleh waktu. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dan selalu semangat. Semangat Pak Agus. Amin. Ya, insya Allah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat Amin. buat keluarga. Salam. Ya. Ya.